Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang memahami motivasi, teori-teori utama, dan proses yang mendasarinya. Baik, pertama-tama di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri yaitu Rafli Faiz Febrian dengan NIM 124031051050148. Dan kedua ada teman saya, Muhammad Faras dengan NIM 124909031050150. Dan yang terakhir ada Nadwa Meilan Iva dengan NIM 124909131050163. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama ada latar belakang. Jadi, motivasi adalah kekuatan pendorong di balik semua tindakan individu, baik dalam mengejar tujuan pribadi, berprestasi di sekolah, maupun berkontribusi dalam lingkungan kerja. Motivasi memainkan peran sentral. Tanpa adanya motivasi, potensi individu seringkali tidak tergali sepenuhnya, dan tujuan organisasi menjadi sulit tercapai. Memahami apa itu motivasi, bagaimana ia bekerja, dan apa saja faktor yang mempengaruhinya, menjadi esensial tidak hanya bagi para psikolog dan akademisi, tetapi juga bagi para pemimpin, manajer, pendidik, dan setiap individu yang ingin mengoptimalkan kinerjanya. Makalah ini akan mengupas secara mendalam konsep motivasi dari berbagai sudut pandang teoritis dan praktis. Langsung saja, di sini ada definisi dan jenis motivasi. Pengertian motivasi secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti bergerak. Ini menyiratkan adanya suatu dorongan atau gerakan. Secara terminologis, motivasi adalah proses yang memulai, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku yang berorientasi pada tujuan. Ini adalah mengapa di balik setiap tindakan kita. Definisi motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Stephen T. Robbins dan Timothy E. Judge. Pada tahun 2013, beliau menjelaskan bahwa motivasi itu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua ada Weiner pada tahun 1990. Beliau menjelaskan motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Dan yang ketiga ada Uno pada tahun 2007. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri sendiri yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Komponen-komponen motivasi. Yang pertama ada intensitas atau dalam bahasa Inggrisnya intensity, yaitu seberapa keras seseorang berusaha. Yang kedua ada arah, dalam bahasa Inggrisnya yaitu direction, yaitu tujuan atau sasaran dari usaha tersebut yang selaras dengan kepentingan individu atau organisasi. Dan yang ketiga ada ketekunan, dalam bahasa Inggrisnya persistence, yaitu seberapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Jadi di motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena hal itu secara inherent menarik atau menyenangkan. Aktivitas itu sendiri adalah hadiahnya. Contohnya, ada seorang seniman melukis karena ia menikmati proses kreatifnya. Atau contoh lainnya, ada seorang siswa belajar subjek tertentu karena ia benar-benar tertarik dengan pengetahuannya. Faktor pendorongnya yaitu rasa ingin tahu, tantangan pribadi, kepuasan dari pencapaian, dan otonomi. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang melakukan sesuatu karena adanya imbalan eksternal atau menghindari hukuman. Contohnya,
Seorang karyawan bekerja keras untuk mendapatkan bonus, dan contoh lainnya ada seorang siswa belajar untuk mendapatkan nilai bagus atau menghindari omelan orang tua. Jadi faktor pendorongnya itu ada gaji, bonus, pujian, pengakuan, dan hukuman. Klasifikasi lainnya. Jadi ada motivasi positif versus motivasi negatif. Motivasi positif mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dengan imbalan, misalnya promosi. Motivasi negatif mendorong seseorang untuk bertindak guna menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya dipecat. Yang kedua ada motivasi primer versus sekunder. Motivasi primer terkait dengan kebutuhan biologis dasar seperti lapar dan haus, dan motivasi sekunder adalah kebutuhan yang dipelajari, seperti kebutuhan akan kekuasaan, afiliasi, dan prestasi. Tujuan dan fungsi motivasi. Tujuan umum motivasi adalah untuk menggerakkan individu agar bertindak dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini tentang mengubah potensi menjadi kinerja aktual. Fungsi motivasi. Mendorong timbulnya perilaku. Motivasi adalah starter yang memulai suatu tindakan. Tanpa motivasi, tidak akan ada perilaku yang terinisiasi. Yang kedua ada sebagai pengarah perilaku. Motivasi membantu mengarahkan perilaku individu menuju tujuan yang spesifik, bukan ke arah yang acak. Yang ketiga ada sebagai penggerak perilaku. Motivasi berfungsi sebagai bahan bakar, menjaga tingkat energi dan usaha tetap tinggi untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat ada sebagai penyeleksi perbuatan. Motivasi membantu individu menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memprioritaskan tindakan yang paling relevan. Pentingnya motivasi dalam berbagai konteks. Dalam dunia pendidikan, motivasi adalah prediktor utama keberhasilan akademis. Siswa yang termotivasi cenderung lebih terlibat, tekun, dan menunjukkan prestasi belajar yang lebih tinggi. Yang kedua ada dalam lingkungan kerja. Karyawan yang termotivasi lebih produktif, inovatif, dan memiliki tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap organisasi. Motivasi yang tinggi juga dapat menurunkan tingkat absensi dan perputaran karyawan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nadwa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi dari Rafli Faiz. Di sini ada pendekatan terhadap motivasi. Yang pertama ada pendekatan fisiologis atau biologis. Pendekatan ini berfokus pada peran sistem saraf dan hormon dalam mengatur perilaku. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan biologis seperti lapar dan haus menciptakan dorongan atau drive yang memotivasi organisme untuk mengurangi ketegangan tersebut. Yang kedua, ada pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini diprakarsai oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini menekankan peran dorongan bawah sadar yang bersifat irasional dan instingtif, seperti agresi dan juga seks, sebagai sumber utama motivasi. Yang ketiga ada pendekatan perilaku atau behavioral. Pendekatan ini dipelopori oleh B.F. Skinner yang berpendapat bahwa motivasi adalah hasil dari respon terhadap rangsangan eksternal, penguatan, dan hukum. Perilaku yang diberi imbalan akan cenderung diulangi. Selanjutnya yang keempat ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan peran proses berpikir, keyakinan, harapan, dan atribusi dalam motivasi. Individu tidak hanya merespon lingkungan, tetapi secara aktif
menafsirkan, dan memproses informasi untuk membuat keputusan. Dan yang kelima, pendekatan humanistik. Pendekatan ini yang terkait dengan Abraham Maslow dan Carl Rogers berfokus pada potensi pertumbuhan individu. Motivasi utama manusia adalah dorongan untuk aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya di sini ada teori-teori motivasi. Saya akan menjelaskan teori dari motivasi. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow mengusulkan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan hierarkis. Yang pertama itu ada fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan juga tempat tinggal. Selanjutnya ada keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan juga perlindungan. Selanjutnya ada sosial, yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan juga rasa memiliki. Selanjutnya penghargaan, yaitu kebutuhan akan harga diri, pengakuan, dan status. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi potensi diri sepenuhnya. Yang kedua ada teori X dan teori Y. Douglas McGregor. Jadi teori X asumsi bahwa karyawan pada dasarnya malas, tidak suka bekerja, dan harus dipaksa serta diawasi. Untuk teori Y-nya, asumsi bahwa karyawan pada dasarnya kreatif, menikmati pekerjaan, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga ada teori 2 faktor dari Frederick Herzberg. Faktor higienis, hygiene factors, yaitu faktor yang jika tidak ada akan menyebabkan ketidakpuasan. Tetapi jika ada, tidak serta-merta memotivasi. Contohnya yaitu ada gaji, kondisi kerja, dan juga kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada faktor motivator, yaitu faktor yang benar-benar menciptakan kepuasan kerja dan motivasi. Contohnya yaitu ada prestasi, pengakuan, tanggung jawab, dan juga pertumbuhan. Yang keempat ada teori kebutuhan atau McClelland. Teori kebutuhan McClelland. Kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk unggul dan berhasil. Kemudian ada kebutuhan akan kekuasaan, yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk hubungan interpersonal yang ramah dan juga dekat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Faras. Oke, selanjutnya adalah teori-teori kontemporer. Nah, di sini pertama ada teori evaluasi kognitif atau cognitive evaluation theory. Teori ini menyatakan bahwa memberikan imbalan ekstrinsik seperti uang untuk perilaku
yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi intrinsik secara keseluruhan. Yang kedua, teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit namun dapat diterima akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah atau tidak jelas. Umpan balik juga merupakan komponen penting. Yang ketiga ada teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini mengabaikan keadaan internal individu dan hanya berfokus pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan suatu tindakan. Perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Yang keempat ada teori keadilan atau equity theory. Individu membandingkan rasio input usaha pengalaman terhadap output gaji perlakuan mereka dengan rasio orang lain. Nah, ketidakadilan yang dirasakan dapat memotivasi individu untuk mengubah situasi. Yang kelima, teori harapan atau ekspektasi teori. Victor Fromm menyatakan bahwa kekuatan motivasi seseorang bergantung pada tiga kandungan. Yang pertama, harapan, ekspektasi, keyakinan bahwa usaha akan hasil yang wajar. Yang kedua, instrumentalitas atau instrumentality, keyakinan bahwa kinerja kan menghasilkan imbalan. Yang ketiga ada valensi atau valence, nilai atau daya tarik dari imbalan tersebut bagi individu. Di sini ada proses motivasi, anatomi sebuah dengan dorongan. Nah, motivasi ini sebagai sebuah siklus dinamis. Nah, motivasi bukanlah sebuah saklar yang bisa dinyalakan atau dimatikan. Sebaliknya, ia adalah sebuah proses psikologis yang dinamis, berkelanjutan, dan bersifat siklus. Model siklus proses motivasi. Secara umum, proses motivasi dapat digambarkan dalam sebuah model siklus sederhana yang menjadi fondasi bagi pemahaman yang lebih dalam. Model dasar ini terdiri dari kebutuhan itu terpenuhi, ketegangan, tension, dorongan, drives, perilaku, pencarian, kebutuhan terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas studi kasus. Lingkungan organisasi nirlaba atau NGO menghadirkan tantangan motivasi yang unik dan kompleks. Tidak seperti sektor korporat yang dapat menggunakan insentif finansial sebagai pendorong utama. NGO sangat bergantung pada motivator non-ekonomi. Para relawan mendedikasikan waktu, negeri, dan keterampilan mereka tanpa mengharapkan imbalan materi. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengelola dan mempertahankan dorongan psikologis mereka dapat berakibat fatal bagi berkelanjutan misi organisasi. Studi kasus ini akan membedah secara mendalam bagaimana yayasan jangka Nusantara menghadapi krisis motivasi relawan yang parah dan bagaimana mereka merancang solusi strategis berbasis teori psikologi untuk membangun kembali semangat dan komitmen para penggerak misinya. Nah, nama yayasannya itu Yayasan Jangkau Nusantara. Misinya membuka jendela dunia melalui literasi bagi anak-anak daerah terpencil Indonesia. Model operasionalnya, yayasan ini menjalankan pemrograman pengajaran literasi intensif dengan merekrut relawan dari seluruh Indonesia untuk ditempatkan di desa-desa terpencil selama periode 3 hingga 6 bulan. Relawan bertugas tidak hanya mengajar baca tulis, tetapi juga membangun taman bacaan dan menginisiasi kegiatan literasi berbasis komunitas. Keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas, edukasi, dan daya tahan para relawan di lapangan. Nah, permasalahannya itu yayasan memperlakukan semua relawan dengan cara yang satu ukuran untuk semua, yang mengabaikan kebutuhan psikologis unik mereka dan menyebabkan demotivasi. Solusinya itu adalah mereka merombak total programnya dengan 2 strategi utama. Yang pertama, personalisasi tugas. Mereka mengidentifikasi tipe motivasi setiap relawan, apakah tipe mencapai, sosial, atau pemimpin, lalu memberikan tugas yang sesuai dengan tipe tersebut. Yang kedua, membangun dukungan. Mereka menciptakan sistem pendukung yang kuat seperti pelatihan yang lebih baik, sesi berbagi pengalaman mingguan, dan terus mengingatkan relawan akan dampak positif dari pekerjaan mereka. Hasilnya, pendekatan baru ini berhasil drastis. Tingkat relawan yang berhenti turun dari 60% menjadi 20%, dan semangat serta kepuasan para relawan meningkat pesat, membuat program literasi mereka menjadi jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, jadi
Studi kasusnya itu dari kasus Yayasan Jangkau Nusantara itu memberikan pembelajaran fundamental. Motivasi relawan bukanlah sesuatu yang ada begitu saja, melainkan harus dirancang, dipelihara, dan dikelola secara strategis. Nah, kunci keberhasilan ini itu intervensi ini adalah pergeseran paradigma dari melihat relawan sebagai sumber daya gratis menjadi melihat mereka sebagai mitra yang kebutuhan psikologisnya harus dipenuhi dengan mempersonalisasi pengalaman berdasarkan pendorong motivasi individu dan secara sistematis membangun lingkungan yang mendukung otonomi, kompetensi, dan keterhubungan atau SDT. Yayasan berhasil mengubah siklus burnout dan atrisi menjadi siklus keterlibatan dan dampak yang berkelanjutan. Jadi singkatnya, studi kasus Yayasan Jangkau Nusantara adalah tentang bagaimana sebuah organisasi nilai tersebut, ya, tingkat relawan yang berhenti turun dari 0% menjadi 20% dan semangat serta kepuasan para relawan meningkat pesat. Nah, kesimpulannya, motivasi adalah dorongan utama yang menggerakkan seseorang untuk bertindak mencapai tujuan. Berbagai teori menjelaskan bahwa motivasi dipengaruhi oleh kebutuhan internal dan faktor eksternal. Proses motivasi berjalan secara dinamis dari munculnya keputusan hingga tercapainya tujuan. Pemahaman motivasi penting agar individu dan organisasi dapat meningkatkan kinerja, kepuasan, dan semangat berprestasi. Jadi motivasi sebagai siklus dinamis. Motivasi ini bekerja sebagai sebuah siklus yang berulang atau anatomi dorongan. Nah, proses ini tuh dimulai dari adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang menciptakan dengan memicu dorongan melahirkan perilaku pencarian dan berakhir pada kepuasan kebutuhan serta redukasi ketegangan. Keberhasilan atau kegagalan dalam siklus ini menjadi pembelajaran untuk perilaku di masa depan. Nah, keberhasilan sebuah organisasi baik korporat maupun nirlaba sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk merancang, memelihara, dan mengelola motivasi secara strategis. Motivasi relawan atau karyawan harus dirawat dengan memenuhi kebutuhan psikologis mereka, bukan hanya dieksploitasi sebagai sumber daya. Nah, di sini ada saran untuk dari studi kasus motivasinya atau dari motivasinya. Penerapan pertama adalah penerapan teori dalam kehidupan nyata. Nah, diharapkan itu membaca tidak hanya memahami teori-teori motivasi secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam seperti konteks pendidikan di sekolah, pekerjaan itu entah di kantor maupun organisasi sosial seperti di kuliah atau seperti Karang Taruna atau organisasi lain. Nah, selanjutnya kedua itu ada pendekatan personal dalam motivasi. Nah, pendekatan personal ini itu setiap individu memiliki dorongan dan kebutuhan yang berbeda-beda, jadi masing-masing. Oleh karena itu penting bagi pemimpin, guru atau dosen dan manajer untuk menggunakan pendekatan motivasi, jadi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan individu seorang. Jadi misalnya guru itu juga harus menyesuaikan dengan murid-muridnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penelitian lanjutan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas teori-teori motivasi modern seperti self-determination theory atau SDT dalam konteks budaya dan organisasi di Indonesia. Nah, yang keempat ada penguatan aspek praktis di dunia pendidikan. Dalam dunia akademik, teori motivasi sebaiknya lebih sering dijadikan dasar untuk merancang metode pembelajaran yang interaktif dan berorientasi pada peningkatan motivasi belajar siswa atau mahasiswa. Nah, di sini dasar pustakanya. Yang pertama ada Heisenberg dari Hauser, Eisenman itu dari buku The Motivation to Work, John Will and Sons. Yang kedua ada dari buku Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation,
Terus yang ketiga ada A Theory of Human Motivation. Yang keempat ada The Achieving Society. Yang kelima ada Original Behavior, Person Education. Yang keenam ada Self-Determination Theory, yang tadi SDT, and the Association of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. Yang ketujuh ada teori motivasi dan pengukuran dari Bumi Aksara, menggunakan World Motivation. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.